Hai adik-adik, selamat hari Minggu, selamat tahun baru juga. Gimana kabarnya? Sehat kan? Puji Tuhan. Sudah siap beribadah? Siapkan badannya, siapkan suaranya, yang terlebih lagi siapkan hatinya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, jadi beribadahnya harus sungguh-sungguh, gak boleh main-main lagi. Yuk, kita mau nyanyi lagu Bapa ku datang padamu. Nyanyi yang sungguh-sungguh ya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Malam hari nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi saya. Di awal tahun ini, saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir bersama saya. Saya siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu disambung dengan Oh Giranglah. Siapa dia?
Mari kita siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang baru. Kita belajar sama-sama firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terimalah puji-pujian yang sudah saya nyanyikan, dan kiranya hati Tuhan menjadi senang. Sebentar saya akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong saya untuk mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan dari ayat tema kita tahun ini, yaitu 2 Petrus 1 ayat 19. Masih ingat kan dengan Bapak Petrus? Iya, ayat tema kita tahun ini dituliskan oleh Bapak Petrus dalam surat terakhirnya. Mari kita dengarkan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita baca ayat tema kita sekali lagi. 1, 2, 3.
Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi, Bapak Petrus percaya sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan itu benar. Percayanya bukan karena hanya membaca buku-buku yang sudah ditulis oleh nabi-nabi zaman dulu, bukan. Tapi percayanya karena melihat sendiri kehebatan Tuhan Yesus. Apa contohnya? Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang yang mati, bisa berjalan di atas air. Terus kalau Tuhan Yesus lagi mengajar, banyak orang yang terpesona. Wow, kagum dengan ajaran-ajarannya. Tuhan Yesus mengajarnya luar biasa. Yang lebih lagi, Bapak Petrus melihat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Bagaimana tadi kita lihat videonya? Wajah Tuhan Yesus terang bersinar seperti matahari. Dan Bapak Petrus sendiri mendengar ada suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi. Nah, itu suara Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang seperti itu. Nah, seperti Bapak Petrus percaya kepada firman Tuhan, anak-anak juga harus percaya dan memperhatikannya. Sekali lagi, kita harus percaya dan perhatikan firman Tuhan. Bagaimana cara memperhatikannya, Kak? 1. Kita harus sering mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkannya juga harus sungguh-sungguh. Gak boleh sambil bercanda-bercanda, mungkin sambil makan, sambil nonton yang lain. Gak boleh. Kita harus dengarkan firman Tuhan nih, seperti sekarang ini, dengan sungguh-sungguh. Ya, atau yang sudah bisa baca nih, kakak-kakak yang udah bisa baca, kita harus baca firman Tuhan dan merenungkannya. Apa itu merenungkan? Diingat-ingat terus, ya, firman Tuhannya diingat-ingat. Contohnya nih, kalau kita nih udah kayak pengen bohong sama mama, nah, ada firman Tuhan di dalam hati kita yang bilang, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Wah, kita langsung sadar kita nggak boleh bohong, kata firman Tuhan, dan kita lakukan firman Tuhannya. Kita nggak berani bohong sama orang tua, ya, nggak berani bohong sama semua orang, ya. Anak Tuhan tak boleh bohong. Apalagi siapa di sini yang masih suka melawan atau membantah orang tua? Nah, suka ingat nggak firman Tuhan? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nah, kalau adik-adik sadar ayat itu di dalam hati, adik-adik harus langsung lakukan. Kita tidak boleh melawan sama orang tua. Harus dengar-dengaran sama orang tua. Ya, jadi memperhatikan firman Tuhan adalah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, membacanya, mengingat-ingatnya atau merenungkannya, dan melakukannya. Ya, itu pesan firman Tuhan hari ini. Jadi, anak-anak sekolah minggu harus memperhatikan firman Tuhan. Ya, mendengar, merenungkannya, dan melakukannya. Yuk, sudah selesai firman Tuhannya hari ini. Dan kita mau berdoa. Berdoanya harus sungguh-sungguh ya. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, berdoa yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami mau memperhatikan firman Tuhan, mendengarnya, membacanya, merenungkannya, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong saya Tuhan untuk bisa melakukan
firman Tuhan. Berkati saya, berkati juga keluarga saya. Berikan kesehatan selalu dan sukacita di dalam Tuhan. Kami terima firman Tuhan dan kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.